Selamat datang kembali di channel yang membahas informasi terkini seputar dunia MotoGP. Bagnaia, problem Ducati lebih buruk musim lalu. Francesco Bagnaia mengakui masih berjuang untuk menemukan failing yang tepat di atas Ducati EP25. Namun, ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak seburuk yang dirasakan tahun lalu. Pembalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, mengatakan bahwa masalahnya untuk merasa nyaman di atas EP25 pada 2 akhir pekan pertama tidak lebih buruk dari yang terjadi pada awal 2024. Pembalap Italia itu memahami bahwa masalah musim ini membuatnya lebih menderita karena persaingan yang ia hadapi. Juara MotoGP 2 kali tersebut memiliki defisit 31 poin dari rekan setim barunya di Ducati, kampiun 6 kali Marc Marquez yang memenangi sprint dan Grand Prix di Thailand dan Argentina. Bagnaia yang gagal naik podium di balapan panjang merasa kecewa. Saya berharap lebih dari diri saya sendiri, tetapi begitu balapan dimulai, saya kesulitan menemukan kecepatan saya, katanya tentang perjuangan terakhirnya untuk mencapai standar biasanya. Saya hanya berjarak 1/10 detik per lap di awal balapan, tapi itu sudah cukup untuk membuat saya kalah dari Marc dan Alex Marquez. Saya kehilangan sedikit waktu dalam pertarungan dengan Johann Zarco dan Franco Morbidelli. Lebih dari posisi keempat sangat sulit hari ini, saya mencoba segalanya. Dalam jawaban yang panjang, juara 2022 dan 2023 itu kemudian menempatkan masalahnya pada 2025 dalam perspektif dengan mempertimbangkan faktor Marquez. Masalahnya adalah kembali ke perasaan saya. Perasaan saya adalah apa yang membuat saya bisa bertarung untuk meraih kemenangan, bukan tempat keempat. Posisi keempat bukan tempat saya. Bahkan, posisi ketiga pun bukan tempat saya, keluhnya. Ini bukan situasi terburuk yang pernah saya alami. Tahun lalu, lebih buruk di paruh pertama musim. Namun bedanya, kali ini saya memiliki lawan yang lebih konsisten. Marc tidak akan membuat kesalahan. Tahun lalu lebih buruk. Situasi saya dengan motor lebih buruk. Saat ini, perasaan saya tidak seburuk itu. Tapi saya masih kehilangan perasaan saya. Saya kehilangan perasaan saya dari akhir tahun lalu. Kami membuat langkah akhir pekan ini, tetapi saya masih kehilangan sesuatu dengan kontrol ban belakang. Perasaannya agak aneh saat ini. Kami harus mengatasinya. Di rumah saya akan mencoba menonton ulang dan memahami apa yang saya lewatkan. Mungkin mencoba beradaptasi dengan situasi. Kesempatan Bagnaia berikutnya untuk memperbaiki diri adalah 2 pekan lagi di Grand Prix Amerika Serikat, tetapi ia sadar akan rekor Marquez yang luar biasa di sirkuit Austin. Memulihkan 31 poin sudah merupakan perjalanan yang panjang. Kami harus mempertimbangkan bahwa balapan berikutnya adalah di Austin, di mana ia sangat kuat, ucap pembalap asal Turin. Tapi, saya tahu seberapa cepat kami bisa. Dengan mengetahui hal itu, kami harus bekerja untuk menyelesaikan masalah kami. Pecco sampai kehilangan perasaan. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia Pecco mengaku kehilangan rasa kepada motornya saat race MotoGP Argentina di Termas de Rio Hondo, Senin 17 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Pecco pun harus puas finish di posisi keempat, di belakang Franco Morbidelli, Alex Marquez, dan rekan satu timnya yang menjadi juara, Marc Marquez. Saya tidak senang, tetapi kami sudah berjuang. Saya kehilangan waktu dalam pertarungan dengan Johann Zarco dan Frankie Morbidelli, ujar Pecco kepada TNT. Namun, saya pikir mencapai lebih dari posisi keempat sulit bagi saya hari ini, imbuhnya. Pecco pun kecewa lantaran merasa tak sepantasnya dia berada di posisi keempat. Saya harus meningkatkan kemampuan. Posisi keempat bukan tempat saya, bahkan posisi ketiga pun sebenarnya bukan tempat saya. Kami berusaha keras untuk kembali ke posisi saya. Cepat, berkendara dengan cara saya sendiri, katanya. Setelah 2 seri, Thailand dan Argentina, Pecco terpaut cukup jauh dengan Marc Marquez yang memiliki rekor kemenangan 100%, tempat balapan 4 kemenangan. Seri ketiga, MotoGP Amerika di Austin, juga merupakan tempat yang sulit buat Pecco di masa lalu dan menjadi benteng bagi Marc Marquez. Saya harus menemukan terobosan dan harus yakin bisa bertarung dengan Marc di Austin. Sangat penting menjadi kompetitif di Austin, tetapi yang terpenting ialah menemukan kembali perasaan saya, kata Pecco. Pantesan Johann Zarco yakin bisa imbangi Ducati di MotoGP Argentina 2025.
Ini rahasianya. Johann Zarco menjadi pusat perhatian dengan raihan positif di kualifikasi dan sprint MotoGP Argentina 2025. Bagaimana tidak? Johann Zarco berhasil menembus 3 besar di sesi kualifikasi dan kemudian finish keempat di sprint MotoGP Argentina 2025. Yang menarik adalah Zarco mengendarai Honda RC213V yang notabene dianggap motor paling lemah di grid MotoGP saat ini. Ini hasil yang luar biasa. Aku sebenarnya ingin sekali meraih medali pertama di sprint race karena belum pernah mendapatkannya, kata Zarco. Pecco memiliki kecepatan luar biasa di awal balapan, kupikir ia akan kesulitan di beberapa lap terakhir, tetapi ternyata tidak, imbuhnya kepada Canal. Zarco pun terlihat sangat percaya diri meski ia berada di kepungan banyak pembalap Ducati yang motornya lebih kencang. Ia tetap menjaga kecepatannya sementara aku mulai kehilangan grip. Hal positifnya, aku bisa melakukan beberapa manuver bagus saat menyalip Acosta dan Fabio, jadi kecepatan kami ada dan bisa dirasakan. Lanjutnya, ketika berada di belakang pembalap lain, selalu ada sedikit keuntungan tambahan, jadi aku mencoba memanfaatkannya, jelasnya. Honda dapat mengimbangi Ducati semata-mata karena faktor ban, di mana mereka kuat dengan ban medium sedangkan Ducati lebih kuat dengan ban soft di Argentina. Hal itu sudah terbukti di sprint dan akan dieksploitasi lebih lagi pada balapan utama, karena durasi balapan utama akan lebih panjang sehingga bisa saja menguntungkan Honda. Apalagi jika Ducati tetap memakai soft, maka mereka akan kewalahan pada lap-lap. Aku selalu berpikir bagaimana cara meningkatkan performa, bagaimana memanfaatkan motor MotoGP dengan lebih baik, karena bagaimanapun juga, MotoGP adalah motor luar biasa. Meskipun ada motor yang lebih baik dari yang lain, tutur pembalap bernomor 5 ini. Tapi ku yakin Honda tetap memiliki potensi. Saat ini, motor ini semakin membaik dan aku senang bisa menggunakannya dengan baik. Jadi, kita lihat besok apakah kita bisa melanjutkan tren positif ini dan tetap bahagia, tegasnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe.